Hai, kembali lagi di sesi 2. Video sebelumnya, kita bicara tentang grooming dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Masih ingat? Oke, kita lanjut ya. Jadi yang kita maksud dengan grooming, kemarin kita bahas apa itu grooming, tujuan grooming, konsep diri, kita bahas sedikit. Nah, kali ini di sesi kedua kita bicara tentang faktor apa saja yang mempengaruhi. Bagaimana penampilan yang profesional. Bagaimana kalau kita mau bertemu dengan klien. Oke? Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Kemarin kita bicara, pasti kalau kita ketemu klien kan ada komunikasi. Namanya grooming kan bagaimana berinteraksi. Berarti ada komunikasi. Nah, komunikasi lewat apa? Ada lewat vokal, pasti, masa nggak ngomong. Ya toh? Nah, ada vokal, ada verbal, ada attitude. Apa maksudnya kalau kita bicara vokal? Setiap orang tuh memang unik. Allah, Tuhan ciptakan manusia tuh unik. Ada yang mutu suaranya tuh memang enak didengar. Ngobrol aja baru ketemu aja enak. Ada yang secara kualitas suaranya kurang mendukung. Nah, bagaimana tuh mensiasatinya? Contoh, kalau suaranya kita bicara agak, maaf nih, agak cempreng gitu, ya jangan terlalu cepet ngobrolnya. Harus speednya dikurangi, supaya orang bisa jelas. Atau dibalik, orang suaranya ngebas. Kalau suara ngebas ngomongnya jangan terlalu lambat. Nanti jadi kayak slow motion. Ya, agak di speednya ditambahin sedikit. Ya, jadi memang secara vokal itu ada mutu suara, ada suara enak atau tidak didengar. Ya toh? Ya itu kelebihan lah. Masing-masing orang punya kualitas itu. Tapi ingat, selain kita bicara vokal, verbal juga sangat mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Apa maksudnya verbal? Contoh sederhana. Kalau kita ngobrol sama orang itu, pilihlah kata-kata yang lebih mengesankan profesional. Ya, pilihlah kata-kata yang mengesankan profesional. Yang kedua, jangan menggunakan bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa jargon. Kalau bisa jangan. Kecuali yang sifatnya untuk humor, sedikit-sedikit biar nggak terlalu serius. Tapi jangan jargon semua, jangan slang semua. Kesannya jadi kurang profesional. Ya. Yang ketiga, untuk kata-kata tertentu, terutama contoh gini. Banyak sekali kita sekarang berbicara ada in English, pakai bahasa Inggris. Jadi kalau memang secara penguasaan tidak terlalu bagus, ya kurangilah. Tapi kalau kepengen tetap terlihat pakai bahasa Inggris, boleh. Berlatihlah. Ya, jadi berlatih atau memang kurangi. Gak apa-apa. Itu secara verbal. Oke. Yang berikutnya, attitude. Nah, ini penting. Ya. Kenapa saya bilang penting? Kadang-kadang orang waktu ketemu, waktu berkomunikasi, orang bisa lihat tuh dari bahasa tubuh tuh. Wah, orang ini attitude-nya bagus apa enggak. Contoh dari apa? Cara dia berjabat tangan. Ya. Ada etikanya berjabat tangan. Ya. Senyumnya bagaimana? Nah, teman-teman bisa lihat kan? Orang senyumnya senyum tulus, apa senyum menggoda, atau senyum mencibir, itu bisa terlihat. Bagaimana lebih secara profesional. Oke. Kemudian waktu bertemu itu friendly. Ya, atau suasananya lebih hangat. Ya. Kemudian kontak mata. Nah, ini juga harus hati-hati. Secara etika, bagaimana Anda kalau berkomunikasi dengan lawan bicara atau dengan klien? Bagaimana cara Anda menatap? Nah, itu hati-hati. Jadi kalau saran saya, biasanya sih yang saya pelajari, kalau kita berkomunikasi ya, tataplah di tengah-tengah lah antara dua alis gitu. Ya, biar lebih sopan. Jangan, maaf ya, matanya ngelihat ke atas bawah. Wah, nggak boleh. Ya, nanti terkesan
kurang sopan. Berikutnya, menyimak. Ingat ya, waktu kita berinteraksi harus menyimak. Jangan cuma yang penting aku dengerin, masuk sini, keluar sini. Nah, itu jangan. Ya, etikanya menyimak. Jadi apa arti, apa maksud pembicaraannya kita tahu. Oke? Terus yang berikutnya, secara attitude itu profesional, kita tidak boleh menginterupsi. Jadi lawan bicara kita masih ngobrol, masih ngomong, masih menjelaskan, terus kita potong. Nah itu kalau bisa jangan. Karena secara etika itu kurang bagus. Itu mengenai 3 hal tadi. Vokal, verbal, dan attitude. Yang berikutnya apa? Jangan salah. Ada pepatah biasanya orang lihat gini. 3-5 detik pertama, orang melihat kita dari sisi penampilan. Biasanya orang sudah menilai. Perlu nggak kita jaga? Perlu nggak kita sesuaikan? Perlu jawaban saya. Sangat perlu. Jadi kalau bicara penampilan, bagaimana sih kalau cowok, pria berpenampilan lebih profesional? Ya, contoh sederhana, bagaimana cara berpakaiannya dia, bagaimana dia menggunakan aksesoris, kemudian bagaimana dia pakai sepatu, dan sebagainya. Tapi kalau bicara kebersihan wajah lah, yang paling sederhana, upayakan paling tidak wajah kelihatan lebih bersih, lebih segar, gitu ya. Coach, gimana kalau cuma yang pakai kumis, pakai jenggot begitu? Nggak apa-apa. Yang rapi, supaya rambutnya rata, jenggotnya rata. Jangan maaf, nongol-nongol ke sana ke sini, itu kan gitu. Kurang bagus. Ya. Terus kalau bisa saran saya, kalau berkumis, cowok-cowok yang berkumis tuh, kumisnya jangan melebihi di bibir gini loh. Jangan lebih-lebih begini. Ya, potong yang rapi. Jadi terlihat keren rapi. Ya. Itu kalau untuk cowok. Terus aksesorisnya juga jangan terlalu berlebihan. Ya kan? Pakai jam tangan, pakai cincin, cincinnya lebih dari cincinnya 4 gitu. Wah, jangan. Ya, pakai 1 secukupnya. Ya toh? Disesuaikan. Oke? Itu untuk cowok. Bagaimana kalau yang wanita? Ya wanita tetap pakai apa? Pakai riasan wajah. Tapi jangan terlalu mencolok atau norak gitu, berlebihan jangan. Tetap sesuaikan. Biasanya cewek lebih ahli nih. Kulit wajahnya sesuainya pakainya apa? Pakai ya minim-minim lah, pelembab, foundation pakai, ya kan? Bedak, ya pensil alis mungkin dipakai sedikit, jangan terlalu berlebihan, ya toh. Eyeliner, ya kalau perlu lentik ya silakan. Ya, lipstick sedikit biar tetap terlihat bersih dan profesional. Aksesoris juga begitu disesuaikan. Biasanya cewek nih paling pinter tuh untuk matching-matching itu. Tasnya, bajunya, sepatunya disesuaikan. Keren kalau cewek, ya. Sudah. Gimana kalau cewek yang berhijab? Nah, kalau berhijab sesuaikan, ya. Ya kerudungnya, hijabnya sesuaikan dengan tas biasanya kalau cewek, atau sesuaikan dengan sepatu. Nah, itu bisa juga dilakukan gitu. Ya. Jadi penampilan juga harus terlihat lebih profesional. Oke. Terus bagaimana kita berkomunikasi dengan klien kalau kita sudah ketemu dengan klien? Pertama, kalau ketemu jangan langsung ngomongin bisnis, ya. Ada ice breaking dulu, ya. Ya, kita bicaralah relax. Pembukaan, apa kabar, tanya dia gimana kabarnya, ya sehat, ya basa-basi sedikit, jangan terlalu banyak. Setelah itu baru bicara tentang apa inti pembicaraannya. Setelah ngomong inti pembicaraannya, dibahas, ada tanya jawabnya dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita bicara conclusion, ada penutupnya, ada ringkasannya. Kalau kita lakukan itu waktu kita ketemu dengan klien, kita akan lebih terlihat profesional. Oke, teman-teman, di sesi yang kedua kita bahas ada yang namanya faktor yang mempengaruhi penampilan yang profesional, bagaimana kita bertemu dengan klien. Nah, 3 hal tadi sebagai video yang sesi kedua. Jadi
Itu secara ringkas apa yang saya tahu tentang grooming. Mudah-mudahan grooming, informasi ini bisa memberikan manfaat buat kita semua secara profesional. Biar kita bisa lebih maju lagi, biar kita lebih sukses lagi. Oke? Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Sampai ketemu lagi di video Coach Syarif yang lainnya. Jangan lupa tonton, subscribe, ya. Tetap semangat, sukses buat kita semua. Thank you, terima kasih.